Penilaian. Kita perlu membedakan istilah nilai dari penilaian. Sepanjang sejarah, orang telah tertarik dan menganggap sastra lisan maupun cetakan bernilai positif. Tetapi Kritus dan Philus yang membuat penilaian terhadap sastra atau karya sastra tertentu mungkin mengambil keputusan yang negatif. Kesimpulan Horkhey bahwa fungsi sastra adalah dapat diterjemahkan sebagai hiburan dan ajaran, atau main dan kerja, atau nilai terminal dan nilai instrumental, atau seni dan propaganda, atau seni untuk seni dan seni sebagai ritual masyarakat dan penyatu budaya. Sastra murni adalah imajinasi atau tiruan bunyi, tetapi apabila kita terus mencari sastra yang paling murni, kita harus memecahkan campuran atau gabungan pencitraan visual dan evoni menjadi lukisan atau musik, hingga akhirnya puisinya sendiri lenyap. Adalah salah satu unsur analisis. Kita dapat memulainya dengan unsur yang lain, yaitu unsur susunan dan fungsi, yang menentukan suatu karya sastra atau bukan sastranya. Menurut definisi modern, sastra harus murni dari tujuan praktisnya dan tujuan ilmiahnya. Murni di sini bukan berarti bahwa novel atau puisi kekurangan unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur yang dapat dikeluarkan dari konteks dan dapat dipakai secara praktis atau untuk ilmu pengetahuan. Murni juga bukan berarti bahwa novel dan puisi murni tidak bisa dibaca dengan cara yang tidak murni. Semua benda dapat dipakai dengan salah, dipakai dengan cara tidak relevan, dan dengan fungsi atau sifatnya. Pada zaman penerbitannya, The Clock dan Der Saus karya Gogol juga disalahartikan bahkan oleh kritus-kritus yang pintar. Pandangan keliru bahwa karya-karya itu merupakan propaganda didasarkan pada pembahasan sejumlah kutipan dan unsur yang dipisahkan dari keseluruhan konteks. Dapat dikatakan bahwa masalah etis berada di antara dua kutub pandangan. Yang pertama adalah pandangan bahwa sastra merupakan suatu pengalaman etis yang terpisah, suatu wilayah seni yang otom. Sedangkan pandangan yang kedua menganggap sastra sebagai alat dari ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kebanyakan Philus, mulai dari Kant dan orang-orang yang secara serius mempelajari seni, cenderung setuju bahwa seni rupa termasuk sastra mempunyai nilai dan sifat yang unik. Theodor Gendre mengatakan bahwa tidak dapat mengurangi kualitas artistik yang menjadi kualitas yang lebih primitif, dan ia meneruskan bahwa umumnya para filsuf sepakat mengenai keunikan pengalaman etis. Teoretikus modern setuju bahwa pengalaman etis adalah suatu persepsi yang menarik. Karya sastra adalah sebuah objek etis yang mampu membangkitkan pengalaman etis. Apakah kita dapat menilai sebuah karya sastra hanya berdasarkan kriteria estetis, ataukah seperti yang disarankan oleh T.S. Eliot, kita perlu menurut Walter Vater menganggap kebiasaan sebagai kegagalan persepsi. Kebaruan adalah suatu kriteria, tetapi tujuan kebaruan itu adalah untuk mendapatkan persepsi kualitas.
Menurut Murkaforski, tidak ada norma etis karena inti norma etis adalah menghancurkan norma etis. Tidak ada gaya puitis yang selamanya asing. Jadi menurut Murkarovsky, karya sastra akan kehilangan fungsi etisnya dan mungkin baru kemudian akan memperolehnya kembali. Kalau yang sudah terlalu biasa menjadi tidak biasa lagi. Dalam bukunya Three Lectures on Aesthetic, Bosanquet membedakan keindahan yang mudah dengan keindahan yang sulit. Dengan sifatnya yang rumit, menegangkan dan luas, kita dapat mengekspresikan perbedaan tersebut sebagai kecantikan atau keindahan yang diperoleh dari bahan-bahan yang mudah diolah seperti evonik, cita visual yang bagus, dan pokok-pokok yang puitis. Sebelum abad ke-19, diskusi mengenai penilaian biasanya terpusat pada peringkat atau ranking, kedudukan dan hierarki pengarangnya, terutama kedudukan pengarang klasik yang tetap dan akan selalu dikagumi. Contoh-contoh yang dapat ditunjukkan adalah pengarang Yunani dan rohani yang mulai didewakan pada zaman Renaissance, tetapi pada abad ke-19, pengetahuan yang luas tentang sastra, abad pertengahan, sastra Ket, sastra Norwegia, sastra Hindu, dan sastra Cina membuat kriteria karya klasik yang sebelumnya menjadi ketinggalan zaman. Kita mengenal karya-karya yang menghilang lalu muncul kembali, yaitu karya-karya yang untuk beberapa waktu kehilangan nilai etisnya tetapi kemudian mendapatkannya kembali, seperti karya Donnay, Langlade, Fauve, Marquis, dan Gryphius. Pandangan modern yang menentang sikap otoriter dan daftar kanon karya klasik lebih cenderung pada sikap relativisme yang berlebihan, sehingga muncullah istilah Brigade of Tanks seperti yang dilontarkan oleh orang-orang yang skeptis dan The Gustavus on and Disputandum. Sebenarnya kasus yang lebih rumit dari yang didapat diperkirakan oleh orang yang skeptis atau penganut aliran humanis. Jadi perbedaan yang harus kita lihat adalah antara penilaian yang terbuka dan penilaian tersirat. Istilah ini tidak boleh disalahartikan sebagai penilaian sadar dan tidak sadar. Ada penilaian yang berdasarkan akal sehat, ada penilaian yang rasional dan penuh argumen. Keduanya tidak bertentangan. Akal sehat tidak akan menghasilkan kritis sastra yang kuat kalau tidak menyiratkan suatu dasar pemikiran teoritis umum. Sebaliknya, suatu penilaian yang berdasarkan argumen yang nyata, jika menganut sastra, tidak bisa diformulasi kecuali melalui suatu akal sehat yang berasal langsung dari kritikus itu sendiri atau dari acuan lain.